Kui aku ora duwe rencana moro-moro apa cangkemku mak pecodot Fir'aun, Haman, apa Korun kuwi itu di luar rencana saya dan sama sekali di luar kontrol saya. Maka tadi saya bikin video sama Sabrang judulnya Mbah Nun Kesambet, tolong dibaca gitu. Kesambet itu adalah peristiwa di mana kita diangsupi sesuatu. Itu bisa iblis, bisa malaikat, bisa apa saja dari Allah gitu ya. Biasanya kalau orang bicara yang dia tidak tahu apa yang dia sampaikan itu, kalau di sini di kampung saya biasa disebutnya orang kerasukan. Tetapi kalau orang kerasukan itu, kalau efeknya jahat, maka saya pastikan bahwa yang masuki itu adalah roh jahat atau iblis atau jin atau apa. Saya tidak pernah percaya bahwa misalnya ada yang memasuki seseorang, lalu misalnya itu malaikat atas perintah Tuhan misalnya, lalu kemudian bicara jahat, itu tidak akan mungkin terjadi. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolang Sembilang yang saya hormati dimanapun juga berada, kali ini kita akan update informasi terkait soal Cak Nung yang tak habis-habisnya viral di media sosial. Kali ini kembali dia memberikan klarifikasi terhadap pernyataan yang dia sampaikan terhadap 3 hal. Yang pertama soal Firaun, yang kedua soal Karun, kemudian yang ketiga soal Haman. Nah, bagaimana klarifikasi Cak Nung? Kita langsung lihat videonya. Nanti sebentar baru kita kuliti seperti apa sebenarnya yang disampaikan Cak Nung ini terhadap realitas yang terjadi di dalam konteks hari ini, terutama terkait soal pernyataan Firaunnya yang mengarah kepada Pak Jokowi. Kui aku ora duwe rencana moro-moro apa cangkemku mak pecodot Fir'aun, Haman, apa Korun kuwi itu di luar rencana saya dan sama sekali di luar kontrol saya. Maka tadi saya bikin video sama Sabrang judulnya Mbah Nun Kesambet, tolong dibaca gitu. Kesambet itu adalah peristiwa di mana kita diangsupi sesuatu. Itu bisa iblis, bisa malaikat, bisa apa saja dari Allah gitu ya. Nah, kalau kita kan punya teori bahwa sesuatu yang masuk ke manusia dari Allah itu bisa 4 macam, atau siji hidayah, amr atau hidayah, atau idlal, atau tarkun, atau 5 bahkan, atau istidroj. Jadi metune video dari Bambang Wetang mak betunduk kaya ngono kuwi itu. Pertanyaannya adalah kita belum tahu sekarang itu hidayah Allah apa saya disesatkan oleh iblis, apakah saya dilulu oleh Dajjal, siapa saya belum tahu. Nanti kita lihat berikutnya akan terjadi apa gitu ya. Tapi kalau itu hidayah berarti ini memang Allah sengaja mencodotnya cangkemku gitu ya, sehingga besok akan terjadi dialektika atau metabolisme atau proses-proses. Kita sudah dengar bersama-sama bagaimana pernyataan beliau terkait soal 3 kata yang dia keluarkan pada saat sementara memberikan pengajian, yaitu Firaun yang disematkan kepada Pak Jokowi, kemudian Haman yang disematkan kepada Pak Luhut Binsar Panjaitan, dan ada lagi satu Karun yang disematkan kepada Antoni Salim ya. Nah, bagi saya kita to the point saja. Karena Cak Nung menganggap bahwa pada saat itu dia seperti kerasukan, kasarnya begitu ya, atau kemasukan roh halus. Dan bisa saja katanya itu malaikat, bisa juga iblis, dan seterusnya. Yang saya mau pastikan bahwa itu sudah pasti jauh dari malaikat. Kenapa? Karena kalau betul itu malaikat yang masuk, saya tidak punya keyakinan sama sekali sampai hari ini bahwa orang bisa berbicara kasar, kemudian berbicara dalam bentuk hinaan, kalau misalnya itu memang betul-betul dari malaikat. Itu yang saya yakini, bahwa tidak mungkin bisikan itu ketika Cak Nung mengeluarkan pernyataan seperti itu datang dari hal yang baik. Kalaupun betul bahwa dia dalam posisi kemasukan roh halus, kalau betul ya,
Tetapi biasanya orang mengeluarkan pernyataan yang tanpa disadari itu karena memang alam bawah sadar bekerja. Jadi ada sesuatu yang memang kadang-kadang kita ingat terus-menerus, selalu kita pikirkan siang dan malam, dan itu kadang-kadang terucapkan di bawah alam sadar kita. Boleh jadi soal pikiran-pikiran jeleknya Cak Nun terhadap Pak Jokowi ini sudah lama dipelihara, tersimpan di otak kecilnya, sehingga dengan sendirinya itu yang bekerja adalah alam bawah sadarnya. Ketika mengatakan Jokowi Firaun dan seterusnya itu tadi, yang dia sematkan bahwa sesungguhnya pada posisi itu dia lagi kemasukan roh. Apa roh itu adalah roh yang baik atau tidak? Justru dia tambahkan lagi di sana bahwa nanti kita lihat ke depannya. Apakah itu hal yang baik atau hal yang buruk? Apakah iblis atau malaikat atau itu dari Allah Subhanahu wa taala? Nah, di sini sebenarnya kelihatan bahwa masih ada sentimental, masih ada harapan bahwa ada kejadian besar memang yang buruk yang terjadi di proses selanjutnya. Artinya apa? Pernyataan Cak Nun ini memberikan legitimasi, mengkonfirmasi kenapa kemudian Cak Nun tidak meminta maaf secara langsung ke Pak Jokowi, karena masih berharap-harap cemas bahwa betul-betul pernyataan itu akan terwujud nanti. Karena tadi di pernyataannya jelas. Saya sebenarnya sampai hari ini berharap, tadi itu waktu saya nonton video ini, berharap bahwa setelah dia menjelaskan apa dan seterusnya, dia akan memohon maaf langsung ke Pak Jokowi, ke Pak Luhut Binsar Panjaitan, dan kepada Pak siapa itu, Anthony siapalah. Ternyata justru penjelasannya lain, semakin mengarah pada satu titik di mana memang tidak ada harapan baik yang dia ucapkan untuk kemaslahatan bangsa dan kebaikan pemimpin-pemimpin kita. Itu yang saya tangkap. Tapi apapun itu, saya hanya berharap kepada seluruh sahabat-sahabat, kita doakan Cak Nun, mudah-mudahan beliau ke depan semakin baik, semakin istiqamah dan kembali ke jalurnya, dan tidak gampang kerasukan. Kalau itu kerasukan roh, apakah istilahnya kosabet, apakah saya tidak ngerti, saya bahasa Jawa. Biasanya kalau orang kerasukan bicara yang dia tidak tahu apa yang dia sampaikan itu, kalau di sini di kampung saya biasa disebutnya orang kerasukan. Tetapi kalau orang kerasukan itu, kalau efeknya jahat, maka saya pastikan bahwa yang masuki itu adalah roh jahat atau iblis atau jin atau apa. Saya tidak pernah percaya bahwa misalnya ada yang memasuki seseorang, lalu misalnya itu malaikat atas perintah Tuhan misalnya, lalu kemudian bicara jahat, itu tidak akan mungkin terjadi. Karena itu sekali lagi kita doakan Cak Nun agar betul-betul beliau menyadari apa yang dia sampaikan dan memohon maaf terhadap Pak Jokowi langsung dan terhadap Pak Luhut.